Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas gaji magang di Jepang ya teman-teman. Karena banyak di video aku sebelumnya yang nanya, gaji di Jepang berapa sih bang? Umur abang berapa? Udah lama nggak tinggal di Jepang? Karena banyak yang nanya seperti itu. Apalagi buat teman-teman yang baru bergabung di channel aku. Kenalin, nama aku Daniel Girsang. Aku orang Batak ya teman-teman. Dan umur aku sekarang itu 23 tahun. Aku di Jepang udah 2 tahun 10 bulan. Dan berapa gaji di Jepang, dan video ini kita akan bahas ya teman-teman. Jadi teman-teman, gaji kotor di Jepang itu di angka 17 sampai 20 mang teman-teman. Tapi yang aku bahas ini adalah untuk yang visa magang ya teman-teman. Meskipun kita mendapat gaji kotor sebesar itu, tetapi ada potongan-potongan wajib yang harus kita bayar teman-teman. Seperti pajak penghasilan, asuransi kesehatan, iuran pensiun, asuransi ketenagakerjaan, itu semua harus kita bayar teman-teman. Terus potongan biaya hidup. Potongan biaya hidup ini termasuklah biaya makan kita, biaya kita keluar kayak gitu. Karena kan kita nggak punya mobil, nggak punya motor, jadinya kita mengandalkan transportasi umum teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kurang suka jalan-jalan gitu, mungkin bisa lebih hemat, atau teman-teman yang nggak terlalu suka makan-makan yang mewah-mewah juga bisa mungkin jadi hemat gitu. Jadi tergantung orangnya gitu teman-teman. Jadi gaji kotor kita tadi di angka 17 sampai 20 mang tadi, itu kalau dipotong teman-teman bisa menjadi 13 mang sampai 14 lah gitu. Jadi rata-rata gaji magang itu sekitar segitu teman-teman. Bahkan ada yang lebih rendah dari situ kalau sudah dipotong biaya-biaya yang tadi aku sebutin. Ada yang nerima 11, ada yang nerima 10 mungkin, ada yang nerima 11 mungkin. Itu tergantung pada wilayahnya. Jadi kalau kita di wilayah yang UMR-nya tinggi seperti Tokyo, Osaka, kota-kota besar seperti itu, mungkin juga UMR-nya lebih tinggi teman-teman. Jadi gajinya juga lebih tinggi, tetapi biaya hidupnya juga mahal teman-teman. Karena di kota-kota besar itu biasanya harga-harga barang itu mahal-mahal. Beda sama kayak yang di wilayah-wilayah bawah, seperti kayak tempat tinggal aku ini, Okayama, mungkin Miyazaki, terus Okinawa kayak gitu teman-teman. Jadi Jepang ini sama kayak Indonesia juga teman-teman. Jadi kayak di Indonesia kan, kalau di Jakarta kan UMR-nya agak tinggi. Kalau di kota-kota yang nggak terlalu besar kayak gitu, atau di kota-kota kecil atau daerah-daerah yang pedalaman-pedalaman kan UMR-nya kecil. Hampir-hampir seperti itulah teman-teman. Dari gaji yang aku sebutin tadi itu bakalan berbeda sesuai dengan bidang pekerjaannya kayak gitu. Jadi di Jepang ini teman-teman, nggak semua perusahaan-perusahaan itu baik. Ada juga perusahaan-perusahaan yang nakal seperti itu. Karena kan kita diambil dari Indonesia ini dengan visa magang seperti itu. Ada juga perusahaan-perusahaan yang jelek. Mereka itu ngambil dari luar negeri itu bukan buat mempelajari pekerjaan mereka, tetapi karena kita yang dari luar ini gajinya murah seperti itu teman-teman. Karena dengan mereka ngambil orang luar itu dengan visa magang, jadi gaji kita dibayar dengan biaya murah atau kecil gitu, berbeda dengan orang Jepang seperti itu teman-teman. Ada juga yang seperti itu, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan yang bagus. Itu makanya tergantung nasib kita masing-masing lah seperti itu. Kalau kita dapat yang buruk, ya mau gimana lagi gitu kan. Terus itu dari yang aku sebutin tadi, gaji juga bakalan
eh, berbeda kalau di pekerjaan yang kita kerjain itu lemburnya ada teman-teman. Nggak semua pekerjaan di Jepang ini ada lemburnya kayak aku. Aku kan kerja di bidang hatsuri di Gemba kan. Jadi kayak aku itu, aku nggak ada lembur teman-teman, jarang. Paling 1 bulan itu bisa 2 jam kayak gitu. Jadinya aku hanya menerima gaji pokok aja kayak gitu. Ada juga teman-teman yang kerja di pengolahan makanan, ada juga teman-teman yang kerja di pabrik. Kayak ada teman aku juga, tapi dia nggak visa magang ya teman-teman. Dia nggak visa Kensuse, dia itu visa engineer. Visa engineer itu di-apply kalau kita ada sertifikat sarjana teman-teman. Jadi dia itu kerja di pabrik spare part mobil. Dia itu bisa nerima 25 kayak gitu. Itu masih belum ikut lembur ya teman-teman. Kadang dia katanya, dia cerita sama aku, dia bisa dapat 30 mang. Atau dengan kurs sekarang itu sekitar 31 lah, 31 juta teman-teman. Dia bisa dapat kalau dia full lembur. Tapi ya itu, kalau kita lembur terus kan badan juga jadi rusak kayak gitu, capek kayak gitu kan, nggak ada waktu istirahat seperti itu teman-teman. Jadi ada plus minusnya. Kayak aku nggak ada janggio kan, jadinya kehidupan pribadi aku dengan pekerjaan itu netral aja gitu. Jadi nggak terlalu stres juga kayak gitu. Karena aku berpikir, buat apa kita nerima gaji besar kalau kita stres gitu teman-teman. Apalagi di usia yang muda kan. Aku juga nggak punya tanggungan, aku hanya bantu-bantu orang tua aja kayak gitu. Jadi berbeda-beda setiap orangnya. Ada teman-teman yang memang punya tanggungan besar, jadi dia berusaha terus buat ngambil lembur tadi kayak gitu. Padahal sebenarnya dia udah capek kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut dengan perbedaan visa magang dengan visa Tokutegino teman-teman. Jadi visa magang itu yang memang pada dasarnya itu kan belajar kayak gitu kan, belajar di Jepang, kita pelajari kayak gitu, terus kita bawa lah yang kita pelajari itu tadi ke Indonesia kayak gitu. Pada dasarnya kan seperti itu. Tetapi ada perusahaan-perusahaan yang jelek, yaitu yang aku bilang tadi, mereka itu mempekerjakan kayak gitu. Kerjaannya setara dengan orang Jepang, tapi gajinya berbeda gitu teman-teman. Orang Jepang kerjanya segini, gajinya segini. Kalau orang luar atau orang seperti kita lah, orang Indonesia, kerjanya segini, gajinya segini. Karena ada perusahaan-perusahaan yang nakal seperti itu teman-teman. Nah, kalau kita sudah bisa Tokutegino, apalagi teman-teman yang di Jepang, jadi udah ada pengalaman nih di Jepang 3 tahun magang, terus mau lanjut ke visa Tokutegino, itu biasanya gajinya bakalan naik hampir sama dengan orang Jepang teman-teman. Tetapi kenapa ada teman-teman yang dari Indonesia ke Jepang itu dengan visa Tokutegino gajinya sama saja dengan visa magang? Karena pengalamannya tidak seperti yang sudah pernah kerja di Jepang, seperti itu teman-teman. Jadi hanya perbedaan visa saja, tetap karena nggak punya pengalaman seperti itu. Jadi teman-teman, kalau soal gaji ya, menurut aku di Jepang ini berbeda-beda ya setiap orang. Kayak aku hanya nerima gaji pokok seperti yang aku sebutin tadi. Berapalah gaji magang di Jepang kan udah aku jelasin tadi. Kalau visa magang itu, aku rasa cukup-cukup aja sih dengan gaji aku segitu. Karena kebetulan juga aku di sini di rumah ini tinggal sendiri, jadi potongan aku juga agak besar. Berbeda dengan teman-teman aku yang ada teman aku di sini juga di Okayama, mereka itu tinggal satu rumah itu 7 orang, 5 orang kayak gitu teman-teman. Tapi biaya tempat tinggal mereka murah kayak gitu. Karena menurut aku memang sih lebih bagus biaya rumah itu murah kan. Tetapi kadang kan kita pengen sendiri kayak gitu kan, udah capek pulang kerja, terus teman kita yang lain pada ribut kayak gitu kan, ujung-ujungnya nanti jadi pertengkaran kayak gitu. Atau kita
suka bersih-bersih, tetapi teman satu rumah kita nggak suka bersih-bersih, ujung-ujungnya jadi pertengkaran seperti itu teman-teman. Karena banyak banget kasus-kasus di Jepang ini yang seperti itu teman-teman. Jadi kalau menurut aku pribadi, karena aku juga orangnya suka tinggal sendiri, jadi aku fine-fine saja dengan gaji aku yang gaji pokok saja gitu loh. Meskipun potongan aku besar, yang penting aku bisa bantu orang tuaku di Indonesia, bisa aku kirimin untuk biaya mereka kayak gitu kan. Karena aku nggak punya tanggungan teman-teman, aku hanya menanggung orang tuaku yang sudah pensiun. Aku nggak punya adik yang mau disekolahin, aku hanya punya abang, dan dia sekarang juga udah kerja. Seperti itu teman-teman, aku anak paling kecil, jadi tanggungan nggak terlalu banyak lah kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, memang tujuan kita itu uang kayak gitu. Karena teman-teman, banyak juga temanku yang gajinya besar tapi dia ngeluh kayak gitu. Jadi udah nggak stabil kehidupan pribadi dengan pekerjaan kayak gitu. Jadi semua kehidupan dia, semualah hari-harinya itu dengan bekerja teman-teman. Jadinya nggak ada waktu buat main, ngumpul sama teman kayak gitu, hilangin stres kayak gitu. Jadi banyak yang seperti itu teman-teman aku. Jadi kalau menurut aku pribadi, gaji itu tergantung kitanya, tergantung cara kita bersyukur, seperti itu teman-teman. Kayak aku dengan gaji pokokku yang di angka 12-13 tadi, aku sangat-sangat bersyukur teman-teman. Karena di Indonesia kita mau kerja apa dengan bisa nerima gaji seperti itu, dengan bisa menerima gaji sebanyak itu gitu kan. Apalagi dengan tamatan kita yang tamat SMA mungkin, atau ada yang tamat SD mungkin, atau yang tamat sarjana belum tentu nerima gaji sebanyak itu kan. Makanya kerja di Jepang itu nasib-nasiban teman-teman. Karena kita juga waktu di LPK kalau wawancara kan kita nggak bisa nanya-nanya kayak gitu kan, apakah perusahaan ini bagus kayak gini gitu, nggak mungkin kan. Jadinya kita nerima saja gitu loh. Makanya setelah kita berangkat ke Jepang, itulah nanti yang menentukan kita dapat perusahaan yang memilih kita waktu wawancara itu baik atau enggaknya gitu teman-teman. Karena banyak juga teman-temanku yang waktu di LPK semangat kayak gitu, tiba-tiba pas udah di Jepang nggak lama langsung minta pulang gitu. Banyak banget teman-teman. Makanya tergantunglah dengan cara pikir kita, cara kita bersyukur, seperti itu teman-teman. Dan aku juga di Jepang ini dengan gajiku yang mungkin terbilang masih kecil lah ya, karena juga aku bisa magang kan, tetapi aku bisa menikmati itu teman-teman. Aku masih bisa nabung meskipun sedikit demi sedikit kayak gitu. Karena kan tabungan itu kan hanya angka gitu loh. Jadi nggak perlu terlalu kita kejar gitu. Tapi jangan lupa pula kita untuk mengucap syukur kayak gitu. Kayak aku juga, aku setiap bulan itu, setiap 2 bulan sekali aku ke gereja. Ya itu tadi, mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi biar kita juga di Jepang ini kita nggak stres gitu, kita nggak kehilangan Tuhan kita gitu loh, kita nggak jauh dari Tuhan kita kayak gitu teman-teman. Jadi gaji itu menurut aku hanya angka gitu loh, karena nggak semuanya gaji besar itu pekerjaannya juga enak gitu. Kita nggak bisa pastiin kayak seperti itu teman-teman. Paling pun kalau ada udah kerjanya enak, gajinya besar, paling pun kalau ada cuma 20% doang. Makanya aku bilang tergantung nasib teman-teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nanya-nanya soal gaji, di komentar, gaji magang itu di angka 107. Jadi buat teman-teman yang nanya di komentar, jadi gaji magang itu di angka 17 mang sampai 20 mang, tetapi itu belum dipotong biaya rumah, biaya asuransi ketenaga kerjaan, asuransi pensiun, dan semacamnya. Itu biasanya rata-rata ya, itu biasanya 6 sampai
7 mang potongannya teman-teman. Jadi kalau kita nerima 17 mang, kalau dipotong 6 kan tinggal 11. Nah, itulah setelah potongan. Ada yang di angka 12, 13, 14, 15. Kalau dia lemburnya banyak mungkin bisa sampai 15, itu gaji bersihnya ya. Makanya aku bilang tergantung nasib kita gitu. Tetapi apa ya teman-teman, yang seperti yang aku bilang tadi, tergantung cara kita bersyukur. Karena perbedaan gaji di Indonesia sama di Jepang itu sangat-sangat jauh. Tergantung cara kita memanage keuangan kita gitu loh. Meskipun biaya hidup di Jepang ini mahal, tetapi kalau kita bisa hemat, itu bisa kok kita nabung 5 juta, 5 mang, nabung 6 mang juga bisa kalau kita hemat. Seperti itu teman-teman. Jadi mungkin udah terjawab ya pertanyaan teman-teman soal gaji. Jadi mungkin sekian video dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe channel ini. Dukung terus channel ini ya teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.